Hari ini gue ada di Mega Audio. Hari ini sebenarnya sih ini terbilang dadakan ya, karena kemarin apa tadi pagi? Tadi pagi apa kemarin sih? Gue lupa. Kemarin sore ya? Oh ya, kemarin sore Regan itu ada WhatsApp kita. Terus dia bilang, "Koh, lu mau gak review satu mobil full Alpine?" Kita kan belum pernah dengerin full line up dari Alpine. Waktu itu kita pas mau dengerin, ternyata mobilnya belum jadi. Sekarang kita itu dengerin di Mega Audio karyanya Ko Joni. Gak usah lama-lama, kita ngobrol langsung sama Ko Joni. Halo Ko, apa kabar Ko? Baik, sehat ya Ko ya? sehat. Kok makin rame aja nih. Oke, Ko Joni, bisa dijelasin sama audio lovers sistem yang terpasang di mobil Fortuner ini apa aja Ko? Selamat siang semua. Hari ini kita akan mereview sedikit mobil Toyota Fortuner ya. Ini mobil terbaru yang baru keluar dari showroom. Ya, jadi customer kita tuh langsung bawa dari showroom ke tempat kita gitu. Nah, di mobil ini kita ada pasangkan satu sistem full line up Alpine status ya. Jadi ini adalah salah satu produk Alpine yang terbaru, yang mana sudah sangat bagus untuk kualitas suaranya ya. Jadi Alpine status ini udah mengusung sistem high res, baik dari head unitnya maupun dari DSP-nya. Jadi untuk keluaran suaranya juga sangat detail dan clear sekali gitu. Jadi customer kita menginginkan suara yang terbaik di mobil dia gitu ya. Kita coba pasangkan dan ternyata memang hasilnya sangat baik dan bisa kita dengar bersama ya. Buat audio lovers nih yang belum tahu ya, jadi Alpine itu ada bukan derajat ya Pak ya, maksudnya tingkatannya ya? Ya. Yang paling tinggi itu status? Alpine F1 status. Oh, yang paling tinggi F1 status. Ya. Yang di bawahnya Pak? Alpine status. Alpine status yang ini gitu loh. Baru Alpine yang reguler lah, yang umumnya. Itu yang tingkat paling bawahnya. Nah itu dia audio lovers. Sekarang udahlah, kita sekarang ke belakang dulu, kita lihat subwoofernya itu pasti kan Alpine juga kan? Ya. Nah kita mau lihat bokeh itu se-kosmetik apa dari karya Mega Audio. Yuk kita ke belakang. Oke, mari. Nah ini dia audio lovers, karya dari Mega Audio. Ini gue demen nih, dia ada signature-nya, ada plat dari pakai plat besi gitu loh. Jadi kalau dibuka orang nggak bisa ngaku-ngaku ini buatan Mega Audio gitu loh. Nah Pak, ini dari antara semua yang pernah saya lihat nih Pak, kenapa subwoofernya sampai segede begini boxnya? Subwoofer itu kan memang sudah ada kubikasinya ya, masing-masing subwoofer itu sudah ada standar yang harus dibuat gitu. Jadi untuk subwoofer Alpine ini memang kurang lebih volume yang kita buat itu udah sesuai dengan parameter yang dia buat ya, gitu ya. Jadi sesuai dengan pabrikannya. Nah, kenapa dia juga agak tinggi? Karena pertama subwoofer ini bentuk subnya memanjang ke bawah dan magnetnya juga double gitu. Jadi memang dia punya basketnya turun ke bawah, kemudian panjang, makanya kita harus buat agak dalam. Sehingga nanti dia masih ada spare untuk udaranya di bawah. Jadi nggak langsung magnet itu nempel ke papan. Jadi untuk suara bassnya juga bisa lebih bagus. Jadi kita buat sedikit lebih tinggi, kemudian sedikit agak gede lah dibanding mungkin yang sub biasa ya. Yang, lebih tinggi biasa kan cuma segini. Ya benar. Sekarang lebih naik gitu loh. Lebih naik. Tapi kita tetap memperhitungkan supaya penumpang baris ketiga walaupun sedikit mungkin agak tegak, tapi dia tetap bisa duduk. Nah, benar. Karena ini memang untuk anak-anak lah ya, bukan untuk orang dewasa. Jadi kemudian untuk power amplifier dan DSP Alpine status ini kita tata di belakang juga. Kita buat penampatannya di sini untuk DSP-nya, di sini amplifiernya, dan ini ada tambahan satu unit kapasitor ya. Ini namanya ultra kapasitor dari merek NRG ya, dari Korea, untuk mendukung kelistrikan dari kedua unit ini gitu. Jadi kelistrikan mobil ini benar-benar kita pasok juga dari kapasitor ya, sehingga lebih stabil dan lebih powerful lah gitu. Nah, audio lovers, ini kan di bangku tengah juga di upgrade ya Pak ya, speakernya. Upgrade speaker juga. Pakai Alpine juga nih. Pakai Alpine. Nah, ini yang tipe yang ini adalah tipe DPC 65 ya. Jadi two way di bawahnya Alpine status. Jadi untuk tengah dia cukup lah pakai yang itu, karena yang pemilik mobil juga kan mengemudi sendiri ya. Jadi kita
yang apa yang seharusnya kita taruh di depan. Oke. Nih fuse-nya. Nah, fuse ini fuse kita yang di sini ada pasang fuse. Jadi di sini ada tempat fuse-nya. Oke. Ini semua kita pakai dari Nanotech. Nanotech. Ya, karena hasil kualitas suara yang dihasilkannya juga sangat baik, clarity-nya sangat bagus, makanya kita saranin pakai Nanotech kita. Oke. Kabel-kabel kita pakai dari Flux. Jadi kombinasi beberapa merek yang terbaik lah. Oke. Audio lovers, penasaran kan nama hasil audionya kayak gimana? Sekarang kita gak usah lama-lama, kita udah dengerin aja hasil audio seperti apa. Yuk, Pak. Ya. Nah, audio lovers, sekarang kita udah di dalam Fortuner ini. Sekarang kita mau tanya-tanya sedikit, adakah perubahan major atau ada pembuatan yang custom di mobil ini. Tapi sebelum itu, pertama kali masuk itu yang gua rasakan mobil ini kedap. Apakah mobil ini pakai peredam, Pak? Ya, jadi mobil ini sebelumnya kita pasangin full peredam dulu ya. Nah, ini di sini kita pakai dari merek CTK. Untuk lantai kita pakai 2 layer. Jadi layer pertama itu dari bodi rubber dan aluminium, dan layer kedua itu adalah dari bahan bodi rubber plus semacam bahan karet gitu. Jadi dia benar-benar buat ngeredam floor noise-nya dan buat supaya suara mesin, suara roda itu nggak sampai masuk ke dalam. Ini mengecil sekali ya. Biasa kalau mobil dalam keadaan statis ini, mobil diesel apalagi Fortuner, itu suara like diesel idle pasti masuk. Nah, di sini ini bukan hampir nggak ada. Bener-bener ya apa ya? Senyap lah. Senyap lah. Berkurang sekali gitu loh. Terus bagian pintu ada treatment khusus, ya, Pak? Pintu itu kita ada pasang di dalam itu pasti ada peredam dulu ya. Nah, layer kedua itu sebelum peredam yang layer kedua itu kita pasang satu plat aluminium dulu. Oke. Jadi itu menutupi lubang-lubang yang ada di pintu itu, kemudian baru peredam lagi. Ya, tujuannya supaya pintu ini kan berfungsi sebagai boxnya speaker ya. Lebih rigid dan tidak ada getaran atau vibrasi ya. Kalau pas kenceng atau apa dia nggak bergetar. Oke. Nah, door trimnya sendiri juga kita full peredam juga, jadi 2 lapis juga di door trimnya gitu. Jadi dasarnya pakai yang putih rubber, kemudian pakai 1 lapis lagi yang dari merek Dr. Artek ya itu ya. Dr. Artek. Nah, itu untuk peredam luarnya, itu untuk sebagai diffuse-nya. Jadi benar-benar ya kita perhatikan untuk sektor pintu ini gitu. Nah, plafon sendiri juga kita kasih full peredam. Jadi mobil ini benar-benar full depan belakang, pintu sama bagasi semua ya, udah termasuk full peredam. spakbor roda juga. Jadi spakbornya juga untuk road noise. Ya. Oke. Ya. Nah, terus di sini kita playernya itu pakai HDS 9990 ya? Ya, benar. Ya, HDS 990. Ini di custom juga, Pak? Ya, ini kita buat dudukan sendiri ya. Jadi untuk controllernya kita pasang di sini di bawah lilin asli. Nah, di bawah tombol AC ini kita buat di sini memang ada satu tempat yang aslinya itu tempat lighter ya. Jadi karena di sini kita mau taruh controller, maka lighternya kita keluarin, tetap ada. Nah, di sini tengahnya controller, baru di sini untuk USB-nya gitu. Jadi masih berfungsi. Nah, di bawah ini tempat cas handphone-nya masih ada nih. Wireless chargingnya. Chargingnya masih bisa hidup. Berfungsi ya. Dan ini counter masih bisa buka untuk taruh flash dan sebagainya gitu. Jadi masih berfungsi dengan baik. Nah, untuk head unit playernya sendiri itu kita pasang di bawah dashboard. Ini sebenarnya tujuannya supaya ya lebih mendekat ke control, dan kedua juga kalau kita taruh di bawah jok kan terkadang ketendang atau apa ya, super kotor juga. Untuk faktor safety dan keamanan lah. Oke. Nah, terus untuk pilarnya Pak bikin custom. Nah, ini pilar kita cetak dari yang aslinya. Jadi aslinya itu kita simpan ya, nanti kalau someday mobilnya dicopot, mau jual mobil dia bisa pasang kembali gitu. Nah, ini kita buat custom dengan fiber ya, fiber. Kemudian dasarnya ini kita ada kasih juga tulangan dari kayu dari MDF untuk kekuatannya, dan baru di sini kita cetak dari MDF untuk liternya. Nah, untuk meter ini kita pakai housing dari aluminium gitu. Tujuannya supaya volumenya bisa benar-benar sama dan juga rigid. Ini kan aluminiumnya tebal ya. Jadi, di belakangnya di treatment juga. Nah, di belakang juga kita kasih treatment. Kemudian kita ada kasih tambahan satu
busa ya, itu namanya busa microfiber. Kita pasang di dalam untuk tujuannya supaya suara meeting ini benar-benar bisa pas dan tidak kebekap gitu ya, jadi suaranya bisa natural ya, bisa detailnya juga bagus gitu. Nah, kenapa kita pasang posisinya sedikit agak ke sini ya, tujuannya karena blind spotnya, karena mobil kan dipakai buat harian. Kalau kita buat di sini juga, otomatis kan pandangannya akan ke depan ya. Pas ada tikungan, ada motor atau apa, dia bisa ya nggak kelihatan kalau kita majuin ke sini, makanya bedanya agak masuk ke sini, filternya yang di depannya. Oke, nih ada lovers ini, gua setiap kali kalau misalkan ke Mega Audio, gue pasti ada pertanyaan gitu loh, dan pasti gue lupa nanyain itu, lupa. Nah, mumpung inget nih Pak, ini di Mega Audio itu ada tukang jahitnya sendiri ya? Kemudian tidak ada, kita ada langganan kita, jadi bisa langsung cepet. Jadi misalnya pagi kita kirim ke dia, siangnya dia bisa langsung antar lagi gitu. Rapi ya, jahitannya juga rapi, ini rapi banget. Makanya di setiap kali kita review mobilnya dari Mega Audio itu pasti saya itu pasti bukan ngomongin atau promoin gitu, tapi ya apa yang saya lihat saya kasih tahu gitu. Kalau bilang rapi ya rapi, kalau bilang ya memang bagus itu, Mega Audio itu kerjaannya bagus gitu. Karena menurut kita juga, karena ini kan adanya di depan kita ya, setiap hari kita lihat, kalau memang ada yang kurang rapi atau yang kurang enak dilihat kan kayaknya gimana gitu ya. Jadi ini sektor yang paling harus kita perhatiin dulu, baru sektor lainnya. Tapi pilar itu memang selain fungsinya untuk penumpang sebagai tumpangan untuk speaker, tapi dia juga harus estetikanya kita harus perhatikan sekali gitu. Oke, audio lovers, gak usah lama-lama, kita dengerin hasil audionya, settingannya Kojoni. Okay. 出去飞翔，走遍世界各地去观赏，没有烦恼，没有那悲伤，自由自在，身心多开朗，忘掉痛苦，忘掉那地方，我们一起启程去流浪，虽然没有华厦美衣裳，但是心里充满着希望。我们要飞到那遥远地方，看一看这世界并非那么凄凉。我们要飞到那遥远地方，望一望这世界还是一片的光亮。Oke, audio lovers, gimana tuh hasil audionya? Jujur gue nggak berani komen karena kuping gue amatir, gue nggak berani komen. Udah yang jelas itu separasi apa ya? Layering. Nah di situ ada yang cek sebelah sono. Aduh Tuhan, gue bilang yang nyanyinya itu gimana ngomongnya ya? Suaranya kayak dia nyanyi di depan muka lu gitu loh. Lu enjoy banget dengerinnya. Dan gue yakin kalau misalkan yang punya mobil ini nih, kalau misalkan dia lagi nyetir, suaranya pasti jauh lebih enak. Menurut gue ya. Sorry nih Pak, kalau misalkan saya salah tolong dikoreksi. Tapi kalau menurut saya ini mobil kalau sewaktu jalan, suaranya itu pasti lebih enak. Dan dia itu
suaranya tuh voice-nya gue jamin banget itu manteng di tengah. Gue nggak bisa kebeli ini. Udah tahu kan hasil harganya berapa kan. Oke, sekarang kita dengerin lagu kedua. Itu tadi kan male, yang sekarang yang female, Pak. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel, for some a way of living, for some a way to feel, and some say love is holding on, and some say letting go, and some say love is everything, and some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain, like a fire when it's cold outside, or thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Gimana audio lovers? Tadi kan kita udah dengerin male, sekarang kita dengerinnya female. Tolong dong audio lovers bisa komen, ada di kolom komen, silakan berkomentar di bawah. Tapi sekali lagi gue cuma mau ngingetin, berkomentar lah yang membangun untuk kita berdua, untuk media audio juga, untuk Mega Audio juga gitu loh. Cuma pesan dari kita nih, jangan mematikan industri audio mobil itu di Indonesia. Ayolah kita bangun budaya berkomentar yang baik dan benar. Nah, ayo kan jangan julid-julid lah gitu loh. Oke, Pak, kita dengerin lagi satu lagi lagunya, tapi yang ada sedikit panci.
tight banget ya. Ya bassnya tight dan punchy sekali ya, jadi kicknya juga berasa. Wah itu berasanya. Aduh, gua nggak berani komentar banyak, Pak. Mohon maaf banget nih. Saya cuma mau nyerahin yang komentar itu audio lovers aja deh. Saya nggak berani komentar. Ini mobil itu kalau saya cuma bisa bilangin mobil enak banget. Alpine. Oke, gini Pak. Dari pengalamannya Bapak pegang Alpine, karakter Alpine itu seperti apa Pak? Menurut Ko Joni? Ya kalau untuk head unit dan DSP kan sebenarnya udah lama ya Alpine itu boleh bilang sebenarnya pelopornya DSP yang pertama itu Alpine gitu. Oke. Nah tapi berkembangnya teknologi yang baru gitu ya. Nah sekarang dia juga sudah membuat speaker, amplifier ya untuk yang kualitasnya bagus gitu ya. Jadi untuk mendukung head unit dan DSP-nya gitu. Yep. Makanya dia keluarin seri Alpine Status berikut dengan subwoofer dan amplifiernya. Tapi kalau dari hasil yang kita pertama kali kita pasang ya di mobil ya, begitu kita dengar pertama kaget gitu. Oh hasilnya kok bisa bagus begitu gitu ya. Kalau dari segi harga mungkin yang untuk speaker ini sebenarnya masih dalam range yang middle gitu, bukan yang paling atas gitu. Tapi ternyata hasilnya bisa bagus begitu gitu. Maka kita kaget. Terutama di daerah mid high-nya ya, itu berasa sekali itu detailnya halus ya. Tapi nggak nusuk ya? Tapi tidak nusuk, nggak pedes loh. Tidak pedes ya, tapi detail sekali gitu. Clarity high-nya juga bagus. Nah, ditumpang dengan mid bass yang solid gitu dan tambah subwoofer lagi. Jadi ini kayak jadi satu kesatuan ya, koherensinya sangat bagus. Nah, satu lagi, kenapa kita pakai satu line up full Alpine ya? Nah, itu salah satunya ada karena perangkat yang sama itu pasti akan saling mendukung, saling mendukung dan saling menyatu jadi satu kesatuan yang gak terpisahkan gitu. Karena terkadang kalau kita pakai beberapa brand ya mungkin bisa terjadi ada salah satu yang speednya beda atau karakternya berbeda sedikit, itu mungkin akan terjadi gitu. Tapi kalau ada satu line begini itu akan jadinya akan kecil sekali gitu. Oke. Gitu. Biasa kalau udah satu line up, produsen itu sendiri udah tahu udah satu line up gitu loh. Dan mereka juga risetnya dari barang yang sama gitu. Jadi memang saling mendukung gitu. Nah, untuk audio lovers, ini dari Ko Joni nih ya, untuk audio lovers, misalkan tertarik sama, wih gila Alpine Status, suaranya kayak gini banget ya, aku mau pasang deh. Untuk Ko Joni sendiri di Mega Audio untuk mendapatkan full system ini berapa Pak? Mesti siapin dana berapa Pak? Ya, jadi gini, untuk unitnya sendiri ya, jadi terdiri dari head unit Alpine HDS 910, DSP Alpine Status, amplifiernya, speaker depan 3-way Alpine Status, plus subwoofer, dan untuk speaker tengahnya juga pakai Alpine, itu kurang lebih ya 150-an ya. 150. Ya itu di luar instalasi, peredam, perkabelan dan yang lain-lainnya gitu. Jadi ya nanti itu bisa disesuaikan dengan budget masing-masing customer ya. Oke. Nah, gitu. Terus misal nih audio lovers punya Fortuner, dia punya Fortuner. Gua nggak main audio deh gitu. Sekarang kalau peredamnya aja. Nah, bener loh, ini serius mobil ini kedap loh. Bukan kedap, silent, nyaman deh. Lu nggak berasa diesel mobilnya. Untuk peredamnya aja Pak di mobil ini. Untuk peredam seperti ini sebenarnya termasuk yang premium ya. Jadi kita pakai bahan yang bagus. Kemudian kita juga kasih double peredam gitu istilahnya. Itu kurang lebih bisa sekitar 25-an ya untuk peredamnya. Jadi full satu body semua, termasuk lantai, pintu atap, spakbor roda dan yang lainnya gitu kurang lebih. Oke. Nah, buat audio lovers, misalkan ada di ini jalan panjang ya Pak ya? Ini jalan panjang ya? Untuk audio lovers yang tinggalnya di daerah Jalan Panjang atau Jakarta Barat sekitarnya bisa datang ke Mega Audio.
Alamat nomor telepon itu ada di bawah. Tempat yang nyaman di lantai 2-nya. Lu bisa lihat-lihat di bawah, itu cara pemasangannya rapih, bersih. Wah, lu bisa nongkrong di atas juga ada soundroom-nya ya Pak ya? Ya, kita bisa tes untuk demonya. Nah, sebelum pasang ke mobil, kira-kira suaranya kayak begini nih, gitu, karakternya kayak begini, cocok apa enggak, gitu loh, bisa didengerin di atas. Sekali lagi, Ko Joni, satu kehormatan bisa dengerin mobil settingannya Ko Joni, itu kita thank you banget. Thank you banget. Kalau bisa kabarin lagi Pak ke kita, jadi kita bisa kasih tahu ke audio lovers karya Mega Audio itu seperti apa gitu loh. Bakal ada lagi kan satu kan? Nih, ada lihat di depan cakep nih pas tadi dibuka bagasinya. Ya, mungkin 2 hari ini akan bisa kita. Oke. Nanti kabarin kita Pak, kita akan liput, kita persembahin ke audio lovers semua. Ya Pak, makasih ya Pak ya. Sama-sama Pak. Yuk, bye-bye. Terima kasih.